kabarnya? Baik. Oh ya, mau minum apa? Apa aja deh, yang penting dingin. Oh ya udah, sebentar saya bikinin ya. Papanya Famous ada di kamar kok, sebentar lagi juga turun. Sebentar ya. Mas, keluar yuk. Mamanya Abel udah datang, udah di ruang tamu. Ya, sebentar lagi saya keluar ya. Oh ya udah, saya bikin minum dulu deh. Aduh ya ampun Abel. Mama kan kaget, gimana kalau mama jantungan coba? Ya maaf deh, Ma. Tapi lucu kan, Tante? Ya lucu sih, coba sini tante lihat. Loh, kok bunyi tadi gimana bunyiinnya? Gini, di on Coba. off dulu. Mana? Nah, coba. Mana? Apa sih? Oh enggak. Tadi anak-anak, langsung aja nakut-nakutin saya pakai mainan ini. Aduh, maaf ya anak-anak. Iya udah. Yuk, silakan diminum. Ya makasih. Kok papanya Famous belum kesini ya? Sebentar ya, saya masuk lagi, saya lihat papanya Famous ya. Tunggu sebentar ya. Iya. Mas, kenapa Mas? Nggak tahu nih, tiba-tiba kepala saya pusing banget. Saya antar ke dokter ya Mas ya. Nggak usah deh. Saya istirahat sebentar aja. Mudah-mudahan pusingnya bisa hilang. Kamu makan duluan aja ya. Iya, Mas istirahat ya Mas ya. Udah, saya bilangin dulu ya Mas. Iya. Aduh Mbak, saya minta maaf ya. Tiba-tiba papanya Famous kepalanya pusing banget. Jadi dia nggak bisa nemenin kita makan malam. Tapi dia janji kok, kalau pusingnya udah mendingan, dia mau nemenin kita makan malam. Oke. Gimana kalau kita makan malam duluan? Yuk. Yuk. Pak, anak kita Preti pasti terpengaruh karena ibunya Nanda, perempuan brengsek itu. Perempuan brengsek itu pasti menginginkan kehancuran Preti, Pak. Dan dia ingin memanfaatkan Preti. Sebetulnya ada satu hal yang saya sembunyikan tentang Preti. Saya melihat dia dengan lelaki lain. Dan dia tahu saya melihat dia. Mungkin dia takut saya adukan sama papa. Jadi dia datang ke kantor untuk ngejelekin saya. Pak, sebaiknya papa bilang sama Nanda agar Nanda memberi pelajaran sama Preti. Ya. Nanti Papa bicarakan sama Nanda. Nanda. Jangan coba-coba kamu bermuka dua dengan saya. Karena saya lebih hebat dalam hal ini. Inilah saat yang tepat untuk melihat kamu menyakiti Preti dan Ratih brengsek itu dengan tangan kamu sendiri. Selama saya keluar kota, si Arno macam-macam lagi. Enggak Mas. Terus, Mama ngomong apa? Mama nggak ngomong apa-apa Mas. Kenapa sih? Kok kayaknya kamu aneh banget? Kemarin saya ngeliat foto papa kamu di album. Terus terang, saya sangat sedih mendengar cerita tentang mama kamu. Tentang cerita papa kamu yang direbut oleh perempuan lain. Bukan kamu aja yang sedih. Mama, Tria, saya juga sedih. Tapi kalau Tuhan udah menentukan begitu, kita nggak bisa apa-apa lagi.
Seandainya saya tahu papa kamu sekarang berada di mana, rasanya ingin sekali mengembalikan papa kamu ke rumah ini, ke mama kamu. Sepertinya nggak mungkin Mama bisa terima itu. Kalaupun Papa mau kembali, dia akan minta sebagian harta. Dan dia akan kasih harta itu ke perempuan serakah yang telah menyambar Papa dari kami. Udahlah, lupain aja. Sekarang kita pikirin masa depan kita. Datang lagi, jadi nggak ada yang cari taksi nih. Nggak apa-apa, ntar saya bisa cari sendiri kok di depan. Oh iya. Saya juga bingung ini kok papanya Femas sama mamanya Abel susah sekali ya ketemunya. Oh, nggak apa-apa, Mbak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Atau gini aja, gimana kalau nanti suatu saat saya undang makan di rumah, mungkin saya sama papanya Femas bisa ketemu. Oh iya, boleh. Nanti saya bilangin nih sama papanya Femas. Boleh. Oke, nanti kita kabar-kabaran lagi ya, Mbak ya? Iya. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Dadah, Femas. Dadah tante. Dadah. Dadah. Mas, gimana sakitnya? Udah mendingan. Yuk, kita temu namanya Abel. Udah telat Mas, mereka udah pulang. Oh, Tapi mamanya Abel bilang dia mau ngundang kita makan di rumah dia. ya boleh. Ya udah, kalau gitu saya mau ngeliat Bibi ya di belakang udah pulang apa belum? Ya udah. Kalau gitu saya istirahat lagi ya. Ku tersanjung. Udah ketut. Takut nggak? Nih bos. Bos jangan takut. Ini kan buat nakutin si Abel. Oh iya. Tapi nggak gigit kan? Enggak. Namanya tikus londo. Tapi dia nurut, kita kasih namanya Boy. Udah bos jangan takut. Boy, kamu bantu aku ya. Buat ngagetin si Abel ya. Ya. Ntar gue balas loh. Aduh. Pada mau kemana lu? Apaan tuh bos? Ini buat ngerjain si Abel. Abel mana? Wah ada di sana tuh bos. Yuk. Ntar kita balas. Mita! Mita, apa kabar? Baik, Om. Mau kemana, nak, Mita? Ini baru belanja, mau pulang sekarang. Oh, terus mobilnya mana? Sekarang saya sih naik kendaraan umum, Om. Waduh, Nak Mita gimana sih? Nak Mita ini kan anak orang kaya. Mama dan Papa kemana-mana pakai mobil mewah. Apalagi Pak Andri itu kemana-mana pakai BMW. Seharusnya kan Nak Mita juga pakai BMW dong. Maaf ya, Om ya. Saya naik apa itu bukan urusan Om. Ah, Dan tolong jangan menyebut Andre Bajingan itu sebagai papa saya. Karena asal Om tahu ya,
Andre itu bukan papa saya. Oh, nggak apa-apa. Tapi begini, Nak Mita asal tahu aja kan, Om itu pernah ngomong sama Nak Mita kalau Om ini punya anak seperti Nak Mita. Jadi kalau Nak Mita ini ada apa-apa, silakan datang ke Om, ceritakan kepada Om. Om tidak keberatan. Maaf Om, saya cuma bisa menceritakan masalah saya cuma sama Mama. Makanya saya sekarang ini lagi mencari Mama. Dan terus terang saya nggak butuh bantuan Om. Maaf Om, saya udah harus pergi sekarang. Permisi. Oh baik Nak. Sebentar Nak Mita ya. Barangkali nanti ada gunanya. Ini kartu nama Om. Mungkin suatu saat akan berguna. Oh ya. Ya. Iya. Makasih Om. Permisi ya. Mari Nak Mita. Rupanya Mita masih benci dengan si Andre. Berarti dia bisa saya manfaatkan untuk memeras hartanya si Andre. Kalau dia tidak mau, saya akan membawa Mita ke hadapannya. Biar mampus dia. Kemana aja? Teman-teman kita di kampus dulu sering menanyakan soal kamu. Ewin, Yola nggak malakan sama Ai karena Ai dulu ninggalin Yola. Ya, Ai marry lah sama pengusaha Singapura. Lalu Ai stay lah di sana. Tapi belum lama ini Ai punya husband meninggal, kecelakaan lah. Tapi ya udah, Ai balik aja ke Indonesia. Habis Yola juga minta dikubur di sini. Saya turut berduka cita ya. Iya. Lalu Yola gimana? Sudah menikah belum? Saya sudah menikah, namun pada akhirnya kami bercerai. Oh, Elwin, how come lah? Mama saya tidak menyetujui hubungan kami. Dan dia memaksakan saya untuk menikah dengan wanita pilihannya. Tapi wanita pilihannya itu telah meninggal. Oh, Elwin, Ai turut berduka cita lah ya. Makasih. Saya pergi dulu ya. Elwin, you punya address mana lah? Supaya nanti kalau Ai sudah balik dari Singapura, Ai bisa kontak-kontak you lah. Ini kartu nama saya. Ya. Oke, nanti kalau Ai sudah balik dari Singapura, I will call you ya. Oke. Sampai ketemu ya. You jangan lupa dong. Maaf ya. Oke, Elwin hati-hati ya. Nanti Ai kontak-kontak ya. Oke. Dah. Oh, ya Ai punya ex-boyfriend waktu Ai college dulu. Iya. Kalian pastilah bisa jadi pasangan serasi. Ai juga harap begitu. Dulu waktu Ai pacaran sama dia, kita sama-sama belum punya uang. Tapi sekarang sudah berbeda, Ai sudah punya uang, dia juga sudah punya uang. Ai harap kita bakalan jadi pasangan yang serasi lah. Pastilah. Doain Ai ya lah. Ya, pastilah. Ku tersanjung. Saya sudah ketemu Mita dan saya tahu betul alamat lengkapnya. Nah sekarang, mana bagian saya? Kalau tidak, saya akan bawa Mita ke rumah ini. Hei, dengar! Kamu boleh ngomong apa saja, kamu boleh mengancam saya, kamu boleh maki-maki saya. Tapi ingat, saya paling tidak suka melihat batang hidung kamu di rumah saya. Keluar! Keluar! Oke, baik. Tapi ingat, kamu boleh bersikap kasar sama saya. Suatu saat, saya akan bawa Mita ke rumah ini. Ngerti? Kalau sampai Hermawan benar-benar membawa Mita ke sini, hal ini bisa jadi sangat berbahaya. Sebelum hal ini terjadi, saya harus melempar Mia keluar dari sini.
Hai, keluar kamu. Jalan, keluar. Apa yang sudah saya perbuat? Kamu sudah tidak berguna lagi buat saya. Sekarang kamu keluar dari sini, cepat. Tidak, tidak. Saya kasih waktu kamu untuk mengawasi barang-barang kamu dan pergi dari sini. Kalau saya kembali dan kamu belum pergi dari sini, saya akan melempar kamu keluar. Keluar kamu. Enggak, baru aja pulang dari kantor. Lagi agak bingung aja. Bingung liatin ini anak yang dipungut mama saya. Ya saya sih berusaha banget, berusaha untuk bisa menerima dia seperti anak saya. Cuman ya begitulah. Saya masih teringat dengan anak saya. Saya memang ada rencana untuk mengembalikan dia ke panti asuhan. Jadi, Papa mau mengusir saya dan memulangkan saya ke panti asuhan. Jadi Poppy di kota ini. Kenapa Anita bohongi saya? Saya tidak bilang kamu meninggal. Saya hanya bilang kamu menghilang. Kenapa kamu bilang begitu? Jim, saya setiap hari berusaha untuk mencari kamu, tapi tidak pernah bertemu. Dan Poppy setiap hari hanya menangis menyebut-nyebut nama kamu. Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita soal Poppy pada saya? Sebagai seorang ibu, saya merasa telah gagal, Jim. Saya malu pada kamu, Jim. Kamu tahu, Poppy telah hamil di luar nikah. Selama ini, usaha saya untuk melindungi dia, serasa semuanya telah sia-sia. Saya telah berusaha untuk melindungi dia, tapi dia malah marah-marah dan meninggalkan saya. Memang dia telah dewasa dan dia berhak untuk menentukan sendiri sikapnya. Tapi saya sudah berusaha untuk mencegahnya. Dan dia tetap berusaha untuk meninggalkan saya. Dia tetap ngotot untuk meninggalkan saya. Lalu, apa lagi yang harus saya perbuat, Jim?
sama Oma. Tapi Indra takut kalau Indra masih tinggal di sini. Indra nggak mau dikembaliin ke panti asuhan. Ku tersanjung. Ada apa, Bu? Indra mana? Tadi ada di kamar, Bu. Ada di kamar bagaimana? Goblok kamu! Erwin! Ada apa sih, Ma? Teriak-teriak kayak gitu? Kamu apain lagi si Indra? Enggak, Erwin nggak apa-apa kan? Bohong kamu! Baca ini! Jadi bapak tidak pernah memperhatikan anak. Gak mungkin dia pergi kalau nggak kamu marah-marahin dia. Nggak tahu, Non. Permisi, Non. Mungkin dia mendengar pembicaraan Erwin tadi di telepon, Ma. Bagaimana lagi sih Mama cara menerangkan sama kamu biar kamu bisa mengerti bahwa si Indra itu adalah darah daging kamu? Mama dan Astri yang menculik di rumah si Indah, lalu Mama bawa dan Mama taruh di depan pintu panti asuhan untuk menghilangkan jejak. Setelah berapa bulan kemudian Mama ambil dia. Indra anak saya. Mama pasti bohong. Mama sengaja bohong sama Erwin supaya Erwin mau menerima anak pungut itu, ya kan? Kalau sampai dia pulang nanti, akan Erwin kembalikan dia ke panti asuhan. Tutup mulut kamu! Itu cucu Mama. Dan itu anak kamu juga. Kalau Mama tidak bohong, kenapa Mama tidak menceritakan sama Erwin sejak dulu? Karena kamu terlalu cinta sama si Indah. Kalau Mama ceritakan sama kamu, pasti kamu ceritakan sama si Indah. Mama masuk penjara. Kalau kamu masih tidak percaya, besok kita pergi ke panti asuhan. Sekarang Mama mau cari si Indra. Kalau sampai tidak dapat si Indra, kamu tidak akan Mama maafkan. Dan kamu akan menyesal seumur hidup. Mama akan cari sama si Sarah. Iya, sebentar. Indra. Indra. Kamu sendirian? Saya sendirian, Mah. Saya naik taksi. Taksi udah dibayar? Udah, Mah. Saya mau babak celengan saya, Mah. Kamu ngapain kesini malam-malam, sayang? Kamu dimarahin lagi sama papa kamu? Iya, Mah. Waktu Papa nelpon, saya dengar kata Papa, saya anak pungut. Saya mau dibalikin ke panti asuhan lagi. Saya takut. Makanya saya kabur ke sini, Ma. Kita masuk sekarang ya. Liatin, kalau siapkan makanan untuk anak-anak ya. Dan tambah 1 piring lagi buat Indra. Baik, Mbak. Ya? Udah malam begini kok ini anak nggak kelihatan juga. Apa sebaiknya kita pulang aja ke rumah, Tante? Mungkin aja Indra udah ada di rumah. Apa nggak lebih baik kita telepon aja ke rumah dulu tanya sama Erwin? Saya rasa sih nggak mungkin juga udah malam begini. Anak kecil masih di luar, Tante. Sebaiknya kita pulang aja deh. Ya udah deh. Balik lagi ke arah yang tadi ya, Pak ya? Ya, Non. Saya mohon, Mas. Kita nggak usah singgung-singgung sama Indra kalau kita mau mengantarkan dia pulang. Ya, secara hukum kita bisa disalahkan kalau tidak memberitahu orang tuanya kalau dia tinggal di sini. Saya akan membujuk dan meyakinkan dia kalau tidak akan terjadi apa-apa. Saya udah mencobanya, Mas. Tapi katanya dia takut sekali. Ya, kasih kesempatan saya untuk mencoba. Indra mana? Di kamar anak-anak. Indah? Ya. Dalam waktu dekat ini kita pasti akan pindah. Iya, Mas. Kamu gak usah sedih. Tadi kan Mama udah bilang, kamu boleh tinggal di sini untuk sementara. Ya, Indra.
Indra udah makan sayang? Udah, Om. Tadi kita makan bareng-bareng, Pak. Mama Indah tadi udah cerita semua tentang Indra. Kalau Indra mau, Indra juga boleh manggil Om itu Papa. Terima kasih, Om. Pak. Kok kamu ngomongnya belepotan sih? Ya, namanya juga masih baru ya. Indra kan nanti mau bobo di sini sama Danda sama Dinda. Tapi Papa mau bicara dulu sama Indra sebentar ya. Boleh. Kita keluar ya. Papa keluar dulu ya. Ya. Sekarang pada bobo ya. Mama, Papa sama Indra mau bicara apa sih? Aduh udah deh, nggak usah pada nanya. Mama juga nggak tahu mereka pada mau bicara apa. Ayo dong tidur. Papa sama Mama di sini sayang sama Indra. Kalau nanti ada yang jahat sama Indra, walaupun dilakukan sama Papa Indra, Papa dan Mama pasti bantuin Indra. Mau kan? Sekarang Papa mau nganter Indra pulang. Nanti kalau Papa Indra marah, jangan takut. Papa pasti bantuin Indra ya. Saya nggak mau pulang, Pak. Udah, biarin aja Pak. Biarin Indra malam ini nginep di sini aja. Ya udah, Indra boleh nginep di sini. Terima kasih, Pak. Ya udah yuk sayang, kita ganti baju ya. Yuk. Erwin, gimana sih kamu? Mama sudah cari-cari si Indra kemana-mana tidak ketemu. Kamu enak-enakan duduk sini minum, baca koran. Kamu ini udah keterlaluan banget sih. Gimana sih perasaan kamu jadi apa-apa? Bantu dong Mama cari si Indra. Erwin kan udah pernah bilang sama Mama, Indra itu bukan anak Erwin. Anak Erwin yang sebenarnya itu ada di rumah Indah. Aduh Erwin, gimana lagi sih Mama mesti menjelaskan sama kamu supaya kamu percaya bahwa si Indra itu anak kandung kamu. Itu anak laki-laki yang di rumah si Indah itu adalah anak pungut yang dipungut dari panti asuhan sama Dokter Hari. Kalau kamu tidak percaya, besok kita pergi ke panti asuhan. Biar kamu tahu bahwa itu anak pungut yang diambil dari panti asuhan. Ku tersanjung. Saya nggak mau sekolah. Yuk sekolah aja. Yakin Papa Yu nggak akan datang ke sekolah? Loh Indra, kok kamu nggak sekolah? Pak, saya boleh nggak sekolah kan? Untuk kali ini nggak apa-apa, tapi lain kali kamu harus rajin sekolah ya. Anak-anak, kamu udah siap kan? Sebentar lagi ditunggu tuh sama jemputan ya. Oke, Papa pergi dulu ya. Indra, Papa pergi dulu ya. Bahagia sekali mereka. Coba papa saya seperti papanya Dinda dan Danda. Mungkin saya tidak akan seperti ini. Jadi Papa belum bilang sama Nanda tentang rencana kita. Rencana yang mana, Ma? Tentang Preti yang mau kita bilang dia selingkuh sama lelaki lain itu. Belum, Ma. Papa lupa. Aduh. Lagi banyak kesibukan di kantor. Bilang sekarang aja, ntar kelamaan malah jadi basi. Ya deh, Papa bilangin sekarang. Nanda, Papa ingin tanya sama kamu. Bagaimana menurut kamu kalau seorang suami
melihat istrinya selingkuh dengan laki-laki lain? Kalau saya jadi suaminya, Pak, saya akan ceraikan dia dan saya akan usir dia dari rumah. Yang Papa maksud adalah Priti, istri kamu sendiri. Karena Papa melihat Priti sedang bermesraan dengan laki-laki lain. Mana mungkin Pak Fred seperti itu? Pasti Papa bohong kan? Buat apa Papa bohong dengan menjelekkan anak Papa sendiri? Papa menceritakan hal ini sama kamu karena Papa kecewa dengan Priti. Dan Papa ingin agar kamu menyadarkannya bagaimana layaknya sebagai seorang istri. Baik, saya akan cari tahu. Dan kalau memang benar apa yang Papa katakan, Preti akan saya beri pelajaran, Pak. Ini pasti kerjaan Yona yang ingin menghancurkan rumah tangga saya dan Preti. Rasain kamu tikus kecil. Ternyata Anwar lebih percaya sama saya daripada sama kamu. Gila, kenapa sih Papa jadi tega gitu fitnah anaknya sendiri? Preti, itu semua karena Yona terus-terusan ngeracuni pikiran Papa kamu. Dan kelihatannya dia dendam banget sama kamu. Karena kamu ngelaporin ke Papa kamu tentang pertemuan dia sama Abdul Qadir. Kalau gitu sandiwara harus dilawan sama sandiwara. Kamu ajak Yona ke sini, terus nanti kamu tampar saya di depan perempuan brengsek itu. Biar dia yakin kalau kamu ada di pihak mereka. Enggak sayang, kita akan cari cara lain. Saya nggak mau nampar kamu sekalipun itu sandiwara. Nggak ada cara lain buat ngeyakinin dia, ndak. Nanti kalau Yona udah yakin sama sandiwara kita, saya akan kasih pelajaran yang 100 kali lipat lebih sakit dari tamparan kamu itu. Memangnya kamu ngapain dia? Saya lagi pikirin. Pokoknya kamu kesini. Tapi sebelum kamu kesini, kamu kasih kabar aku dulu ya, biar aku bisa siap-siap dan nyuruh Mama keluar rumah, oke? Oke, bye. Papa yakin, Ma. Nanda pasti akan segera menemui Priti. Tapi, Pak, ya? Setelah saya pikir-pikir dari penjelasan Papa, besok saya akan temui Preti, Pak. Untuk membuktikan kalau apa yang Bapak katakan itu benar. Dan Preti akan saya beri pelajaran, Pak. Bagus. Walaupun Priti anak Papa sendiri, Papa nggak akan bela dia. Karena dia telah membuat malu keluarga Papa. Tapi, Pak, saya mohon Oma juga Papa ikut nganter saya untuk menemui Preti sebagai saksi atas kebohongannya Preti. Boleh, boleh. Papa dan Mama akan mengantar kamu ke sana. Benar Pak Erwin, Dokter Hari telah mengadopsi anak di panti asuhan ini untuk menggantikan anaknya yang hilang. Kamu dengar sendiri kan Erwin, bahwa Dokter Hari mengadopsi anak itu di sini. Tapi karena mukanya mirip sekali dengan Indra, sehingga si Indah itu susah membedakan yang mana anaknya sebenarnya. Ya Tuhan, betapa bodohnya saya. Kalau saja saya bisa mengerti kenapa Mama selalu marah kepada saya kalau saya memarahi Indra. Pasti saya tidak akan kehilangan anak kandung saya. Erwin, sekarang lebih baik kita ke sekolah mencari Indra ya. Ku tersanjung. Yakin
Erwin yakin dua anak kecil yang sering main dengan Indra itu pasti tahu di mana Indra berada. Halo anak manis, boleh bicara sebentar? Linda, aku ke kantin dulu ya. Ada apa, Om? Om cuma mau nanya, kalian pernah ketemu sama Indra nggak? Enggak tuh, Om. Kalian diam aja. Kenapa? Kita nggak pernah ketemu sama Indra, Om. Ya udah, Om minta tolong sama kalian ya. Kalau kalian ketemu sama Indra, kasih tahu supaya dia cepat pulang. Bilang Om kangen. Kalau misalnya Indra nggak mau pulang, kalian paksain dia ya. Ya, Om. Ya, Om. Makasih. Yuk, jangan bilang kalau Indra di rumah kita. Ay, nggak tahu. Tapi tadi gue mau bilang.